Demokrasi Indonesia. Apa sih itu demokrasi Indonesia? Demokrasi adalah suatu sistem dalam pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memimpin dan mengatur negaranya melalui perantara wakil rakyat. Demokrasi juga disebut sebagai sebuah pemerintahan yang berpusat pada rakyat, di mana dalam demokrasi disebutkan bahwa segala kepentingan dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Maksudnya adalah bahwa pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang dipilih dalam suatu masyarakat sebagai perwakilan, di mana tugasnya juga adalah memberikan kemakmuran kepada rakyat. Demokrasi menjunjung pemahaman mengenai pandangan hidup suatu negara, di mana setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang setara bagi seluruh warga negara. Jadi sih tujuan demokrasi itu yang pertama adalah kesadaran pluralitas, yang dimana bertujuan untuk menjelaskan bahwa seseorang membutuhkan kesadaran pluralitas atau menerima bahwa seseorang menerima pendapat perbedaan. Lalu yang kedua yaitu terjadinya musyawarah dan mufakat, yang bertujuan untuk memunculkan perilaku musyawarah dan mufakat di kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu memiliki pertimbangan moral demokrasi, yang bertujuan sebagai pertimbangan moral bagi suatu warga negara. Lalu yang keempat yaitu terjalinnya kerjasama di masyarakat, yang dimana bertujuan untuk menjalin kerjasama di masyarakat atau gotong royong di kalangan masyarakat. Lalu yang kelima yaitu pandangan hidup, yang dimana bertujuan sebagai pandangan hidup warga negaranya, karena melalui demokrasi seseorang akan mempelajari dan memahami nilai-nilai kebersamaan atas perbedaan yang mereka miliki. Nah, apa-apa saja sih nilai-nilai demokrasi itu? Yang pertama itu ada nilai kedaulatan rakyat. Dimaksud di sini adalah semua kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat dan semua kepentingan harus sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat itu tersendiri. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai kebebasan. Di sini nilai kebebasan bermakna setiap individu memiliki hak untuk bebas berpendapat, beragama, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa takut akan pembalasan. Contohnya itu kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat. Kemudian nilai yang ketiga ada nilai keadilan. Di sini bermakna semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dan sumber daya. Contohnya ada perlindungan hukum yang setara, kebijakan anti diskriminasi, dan sistem peradilan yang adil. Kemudian nilai yang keempat ada kesetaraan. Di sini nilai kesetaraan bermakna semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya memiliki hak dan kesempatan yang sama. Contohnya itu kesetaraan gender, perlindungan hak minoritas, dan akses yang adil terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kemudian nilai yang kelima, nilai solidaritas. Nilai solidaritas di sini bermakna demokrasi menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama antara individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu inisiatif komunitas, kerjasama antar lembaga, dan dukungan sosial. Kemudian nilai yang terakhir atau nilai keenam yaitu nilai partisipasi. Nilai partisipasi bermakna setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Contohnya itu seperti pemilu, konsultasi publik, dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Apa aja sih contoh dari implementasi demokrasi? Yang pertama yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil. Indonesia secara berkala mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil, baik untuk memilih anggota parlemen maupun presiden. Seluruh warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dan proses pemilihan ini dilaksanakan secara terbuka. Yang kedua, yaitu kebebasan berekspresi. Indonesia juga menjamin kebebasan berekspresi bagi seluruh warga negara, baik melalui media cetak ataupun media sosial. Warga negara Indonesia bebas untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka dengan baik dengan tujuan membangun tanpa takut akan penindasan atau penganiayaan. Yang ketiga, yaitu hak asasi manusia. Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk melindungi hak asasi manusia sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Selain itu, Indonesia juga memiliki Komnas HAM yang bertanggung jawab untuk memantau dan menangani pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat, yaitu pluralisme dan multikulturalisme.
Indonesia terdiri dari masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Meski demikian, Indonesia mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pluralisme dan multikulturalisme. Yang kelima, yaitu keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan. Contoh implementasi demokrasi Pancasila lainnya adalah sistem demokrasi yang partisipatif. Ketika masyarakat turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam forum-forum diskusi dan konsultasi publik.